CGP melakukan salam pembuka dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. CGP meminta kesediaan salah satu rekan guru untuk berdoa sebelum memulai kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. CGP mengucapkan terima kasih kepada rekan guru yang sudah memimpin doa untuk memulai kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Selanjutnya CGP melakukan perkenalan awal tentang diri sebagai CGP angkatan 11 dan menyampaikan tujuan dalam melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan konsep inti dalam kegiatan penerapan diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya CGP menyampaikan pemahaman tentang perubahan paradigma, yaitu dimulai dengan melakukan kegiatan permainan kepalan tangan. Nah, di sini CGP meminta kesediaan peserta untuk melakukan permainan kepalan tangan secara berpasangan, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di sebelah kanan sebagai yang membuat kepalan tangan, kemudian Bapak Ibu di sebelah kiri sebagai teman yang berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang mengepalkan tangan ini anggaplah saja bahwa di dalam genggaman tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dia berikan kepada orang lain, dan temannya akan berusaha untuk membuka kepalan tangan dari teman yang mengepalkan tangan dengan cara apapun, bisa saja dengan merayu, bisa saja dengan membujuk, ataupun dengan cara memaksa. Ya, Bapak Ibu guru peserta mulai melakukan kegiatan permainan kepalan tangan. Masing-masing pasangan saling melakukan kegiatan ini dengan cara apapun. Ya, di sini terlihat ada teman yang berhasil membuka kepalan tangan dan ada yang masih bersikeras untuk menutup kepalan tangannya.
Nah, di sini terlihat bahwa Bapak Ibu peserta terlihat bersemangat sekali dalam melakukan kegiatan permainan kepalan tangan ini. Ya, setelah permainan dilakukan, CGP meminta kesediaan dari Bapak Ibu guru peserta untuk menyampaikan pendapat mereka tentang alasan mengapa mereka membuka kepalan tangan mereka dari hasil rayuan ataupun bujukan dari teman di sampingnya. Dan salah satu peserta berpendapat bahwa hal yang dia genggam ini memang sangat penting, tetapi hal yang lebih penting lagi adalah kalau kita saling berbagi. Ya, kegiatan permainan kepalan tangan telah selesai. Para peserta bisa duduk kembali. Kemudian CGP melanjutkan penjelasan tentang mengapa sebenarnya sesungguhnya dari permainan kepalan tangan ini siapa yang punya kendali terhadap kontrol untuk membuka kepalan tangan. Dan tentunya yang punya kontrol di sini adalah yang menggenggam kepalan tangan. Kemudian CGP melanjutkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol dari misalnya di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini CGP menjelaskan miskonsepsi terhadap ilusi kontrol tersebut. Selanjutnya CGP menjelaskan tentang perubahan paradigma teori kontrol, tentang stimulus respon dan teori kontrol.
Selanjutnya CGP memulai dengan pengertian disiplin positif. CGP menanyakan pendapat Bapak Ibu guru tentang apa itu disiplin positif. Kemudian CGP melakukan penguatan, memberikan penguatan terhadap pendapat Bapak Ibu guru tentang disiplin positif. Selain penjelasan tentang disiplin positif, CGP juga melanjutkan tentang penjelasan mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru yang ada di sebelah kanan sebagai yang membuat kepalan tangan, kemudian Bapak Ibu di sebelah kiri sebagai teman yang berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang mengepalkan tangan ini anggaplah saja bahwa di dalam genggaman tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dia berikan kepada orang lain, dan temannya akan berusaha untuk membuka kepalan tangan dari teman yang mengepalkan tangan dengan cara apapun, bisa saja dengan merayu, bisa saja dengan membujuk, ataupun dengan cara memaksa. Ya, Bapak Ibu guru peserta mulai melakukan kegiatan permainan kepalan tangan. Masing-masing pasangan saling melakukan kegiatan ini dengan cara apapun. Ya, di sini terlihat ada teman yang berhasil membuka kepalan tangan dan ada yang masih bersikeras untuk menutup kepalan tangannya. Nah, di sini terlihat bahwa Bapak Ibu peserta terlihat bersemangat sekali dalam melakukan kegiatan permainan kepalan tangan ini. Ya, setelah permainan dilakukan, CGP meminta kesediaan dari Bapak Ibu guru peserta untuk menyampaikan pendapat mereka tentang alasan mengapa mereka membuka kepalan tangan mereka
dari hasil rayuan ataupun bujukan dari teman di sampingnya. Dan salah satu peserta berpendapat bahwa hal yang dia genggam ini memang sangat penting, tetapi hal yang lebih penting lagi adalah kalau kita saling berbagi. Ya, kegiatan permainan kepalan tangan telah selesai. Para peserta bisa duduk kembali. Kemudian CGP melanjutkan penjelasan tentang mengapa sebenarnya sesungguhnya dari permainan kepalan tangan ini siapa yang punya kendali terhadap kontrol untuk membuka kepalan tangan. Dan tentunya yang punya kontrol di sini adalah yang menggenggam kepalan tangan. Kemudian TGP melanjutkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol dari misalnya di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini CGP menjelaskan miskonsepsi terhadap ilusi kontrol tersebut. Selanjutnya CGP menjelaskan tentang perubahan paradigma teori kontrol, tentang stimulus respon dan teori kontrol.
Selanjutnya CGP memulai dengan pengertian disiplin positif. CGP menanyakan pendapat Bapak Ibu guru tentang apa itu disiplin positif. Kemudian CGP melakukan penguatan, memberikan penguatan terhadap pendapat Bapak Ibu guru tentang disiplin positif. Selain penjelasan tentang disiplin positif, CGP juga melanjutkan tentang penjelasan mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Dari hasil rayuan ataupun bujukan dari teman di sampingnya. Dan salah satu peserta berpendapat bahwa hal yang dia genggam ini memang sangat penting, tetapi hal yang lebih penting lagi adalah kalau kita saling berbagi. Ya, kegiatan permainan kepalan tangan telah selesai. Para peserta bisa duduk kembali. Kemudian CGP melanjutkan penjelasan tentang mengapa sebenarnya sesungguhnya dari permainan kepalan tangan ini siapa yang punya kendali terhadap kontrol untuk membuka kepalan tangan. Dan tentunya yang punya kontrol di sini adalah yang menggenggam kepalan tangan. Kemudian CGP melanjutkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol dari misalnya di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini CGP menjelaskan miskonsepsi terhadap ilusi kontrol tersebut.
Selanjutnya, CGP menjelaskan tentang perubahan paradigma teori kontrol, tentang stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, CGP memulai dengan pengertian disiplin positif. CGP menanyakan pendapat Bapak Ibu guru tentang apa itu disiplin positif. Kemudian CGP melakukan penguatan, memberikan penguatan terhadap pendapat Bapak Ibu guru tentang disiplin positif. Selain penjelasan tentang disiplin positif, CGP juga melanjutkan tentang penjelasan mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, CGP memulai dengan pengertian disiplin positif. CGP menanyakan pendapat Bapak Ibu guru tentang apa itu disiplin positif. Kemudian CGP melakukan penguatan,
memberikan penguatan terhadap pendapat Bapak Ibu guru tentang disiplin positif. Selain penjelasan tentang disiplin positif, TGP juga melanjutkan tentang penjelasan mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Setelah penjelasan tentang nilai-nilai kebajikan universal, dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya meminta pendapat dari Bapak Ibu guru tentang apa yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka. Nah, ada Bapak Ibu peserta yang menjawab kebutuhan dasar manusia itu seperti sandang, pangan, dan papan. Ada juga yang berpendapat bahwa kebutuhan untuk rasa dihargai. Dan di sini saya memberikan penguatan lagi terhadap jawaban Bapak Ibu bahwa untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu dia masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup, sedangkan kebutuhan untuk merasa dihargai itu dia termasuk dalam kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Kemudian saya melanjutkan lagi dengan kebutuhan dasar untuk penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya pembahasan tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini juga saya memberikan lagi kesempatan kepada Bapak Ibu guru peserta untuk menyampaikan pendapat mereka tentang apa yang memotivasi manusia dalam melakukan tindakan. Ya, saya melanjutkan pendapat Bapak Ibu guru bahwa di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Egosten. Motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu peserta yang ada di sini tidak datang karena ketidaknyamanan, karena saya sudah mengajak mereka, tetapi mereka datang atas dasar motivasi intensif. Kemudian saya juga berharap bahwa Bapak Ibu yang datang mengikuti kegiatan ini tidak datang karena motivasi
mendapatkan imbalan atau penghargaan, karena setelah kegiatan ini akan dibuatkan sertifikat yang nantinya akan diupload di PMIM. Tetapi semoga Bapak Ibu yang datang di sini adalah Bapak Ibu yang punya motivasi untuk menambah ilmu atau ingin mengetahui hal-hal yang baru. Di sini saya juga melanjutkan dengan penjelasan tentang konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu ada hukuman dan penghargaan. Selanjutnya saya memberikan penjelasan lagi tentang konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu adanya konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini saya juga menjelaskan bahwa konsekuensi itu memang baik, tetapi di sini belum bisa menumbuhkan kesadaran diri dari peserta didik jika mereka melakukan kesalahan. Nah, di sini konsep disiplin yang lebih baik adalah dengan melakukan restitusi. Di sini saya melanjutkan dengan mengajak Bapak Ibu berpikir sejenak dan menentukan pilihan mereka tentang tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan oleh guru dan meminta pendapat mereka apakah tindakan itu merupakan pemberian dalam bentuk pembentukan disiplin dalam bentuk hukuman ataupun konsekuensi.
Nah, selanjutnya saya memberikan penjelasan tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya juga memberikan contoh kasus. Misalnya di sini saya mengambil contoh tentang murid yang sering tidak mengerjakan tugas. Saya memberikan contoh bagaimana tindakan dalam kejadian hukuman, konsekuensi, dan bagaimana melakukan restitusi terhadap peserta didik yang tidak menyelesaikan tugas. Selanjutnya saya membahas tentang 9 ciri restitusi. Bahwa sebenarnya restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, restitusi itu memberikan tawaran, bukan paksaan. Penjelasan selanjutnya tentang keyakinan kelas. Di sini saya memberikan penjelasan tentang mengapa tidak peraturan saja, tetapi kenapa tidak peraturan, mengapa harus diganti dengan keyakinan kelas. Saya juga memberikan contoh ketika saya melakukan kesepakatan kelas pada kelas yang saya ajarkan. Kemudian saya lanjutkan dengan 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai pendukung, guru sebagai pendamping bicara, guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya mencoba menjelaskan posisi dari penjelasan untuk 5 posisi kontrol guru ini.
Saya juga menambahkan penjelasan tentang dampak terhadap murid jika kita dari setiap posisi kontrol guru yang ada. Selanjutnya saya memberikan penjelasan tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan tahap segitiga restitusi. Dalam penjelasan segitiga restitusi ini saya menjelaskan bagaimana melakukan tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini saya menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu ditanyakan dalam kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan proses yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mungkin di sini keyakinan yang sudah disepakati bersama sampai kepada bagaimana menumbuhkan rasa kepada siswa untuk mengambil tindakan atas solusi dari masalah yang sudah dilakukan. Dan selanjutnya saya juga menayangkan video saya tentang simulasi penerapan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu guru sangat antusias dalam menonton video yang saya tampilkan mengenai simulasi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi.
Ya, saya setelah selesai melakukan pembahasan mengenai definisi budaya positif di sekolah, selanjutnya memberikan kesimpulan dan penguatan dari hal-hal yang sudah saya bahas tadi. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun ada yang mau didiskusikan, baik itu dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan dan lain sebagainya. Ya, di sini terlihat ada Bapak Ibu guru yang mulai menanggapi apa yang sudah saya katakan tadi. Beliau menyampaikan terima kasih karena ada banyak hal-hal baru yang mereka dapatkan dari penjelasan dari pembahasan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru yang pada awalnya itu mereka berkata jujur kalau sebenarnya mereka datang ikut kegiatan ini karena nantinya akan mendapatkan sertifikat untuk kebutuhan menguploadnya di PNM, tetapi mereka sadar bahwa ternyata bukan hanya sertifikat yang mereka dapatkan, tetapi banyak hal-hal baru, pengetahuan baru, dan mereka berniat untuk mulai menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan hari ini. Nah, di sini ada juga Pak guru yang bertanya. Pertanyaannya di sini ada dua. Pertanyaan yang pertama itu adalah mengenai karena di sekolah kami di SMK Negeri 1 Kalabahi itu ada jurusan NKN Nautika Kapal Niaga yang bentuk didikannya itu agak sedikit berbeda dengan kami yang ada dalam bidang keahlian perhotelan maupun teknik komputer jaringan dan bisnis manajemen. Di sini dalam penerapan pendidikan di jurusan atau kompetensi keahlian NKN ini ada pendidikan yang namanya bina fisik dan mental. Nah, yang namanya bina fisik dan mental berarti ada sedikit penguatan fisik mereka di sana. Nah, di situ mereka membuat kesepakatan bahwa bagi yang terlambat akan melakukan push up dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama. Nah, di sini karena Bapak Ibu guru dan murid-murid yang ada di NKN ini sudah melakukan kesepakatan, maka dengan sendirinya jika ada murid dari kompetensi keahlian NKN ini yang terlambat, maka dengan sendirinya murid ini sudah tahu bahwa apa yang mereka yakini, apa tindakan yang harus mereka lakukan jika mereka terlambat. Nah, di sini mereka langsung melakukannya tanpa ada
uh, penjelasan tambahan ataupun teguran dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Nah, dari pertanyaan ini saya menanggapi bahwa jika kesepakatan ini sudah dibuat dan murid juga merasa tidak memaksa melakukannya, tidak terpaksa untuk melakukannya, murid secara sadar, secara ikut melakukannya, maka kesepakatan ini tidak apa-apa untuk dilakukan. Apalagi kesepakatan yang mereka lakukan ini adalah untuk dalam hal pendidikan untuk membina fisik dan mental mereka ketika mereka berada di jurusan nautika kapal niaga. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana tentang anak-anak yang ketika kita melakukan restitusi belum ada perubahan yang terlihat dan mereka masih sering melakukan kesalahan atau membuat masalah. Di sini saya menekankan bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu ada prosesnya. Mungkin ketika melakukan pembinaan yang pertama mereka belum paham betul atau belum sadar betul, tetapi kita jangan pantang menyerah terhadap sikap murid-murid yang seperti ini, bahwa semua itu nanti akan ada prosesnya. Karena kita guru di sini dalam pembentukan karakter, kita harus bisa menuntun dan membimbing murid-murid kita untuk menjadi peserta didik yang ada perubahan karakter di dalamnya, perubahan karakter ke arah yang lebih baik lagi. Dan ini pasti butuh proses yang panjang. Selanjutnya pada kegiatan penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini.